Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Puspitasari dengan NIM 22110121200010 dari kelompok 8 Praktikum Metabolisme Biomolekul dengan dosen pengampu Dr. Tanto Budi Susilo, SSI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil docking saya terhadap tanaman tomat dengan enzim dan substrat yang sudah ditentukan. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuat model struktur 3D tomat menggunakan Swift model dan menentukan binding affinity dengan software Pyrix. Serta manfaat dari percobaan ini yaitu untuk menjelaskan struktur protein dengan struktur yang tidak diketahui. Docking dapat digunakan untuk memprediksi mode pengikatan molekul kecil ke protein dan menghasilkan model homologi protein berdasarkan prediksi mode pengikatan. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu PC atau laptop, aplikasi BioVia, aplikasi Pyrex, web NCBI, web Swiss Model, dan web PubChem. Serta bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu file dari BDB enzim dengan gliceradehid 3-fosfat dehidrogenase dari tomat yaitu Solanum lycophyllum dengan substratnya yaitu bifosfogliserat. Langkah pertama yaitu membuka halaman Google, kemudian kita ketik dari website NCBI, kemudian memasukkan enzim yang sudah ditentukan, yaitu enzim yang saya dapat adalah gliceradehid 3-fosfat dehidrogenase dengan menambahkan tanaman tomat yaitu Solanum lycophyllum. Kemudian kita klik search, lalu cari link dari protein dan klik protein yang sudah ditandai. Setelah itu, klik dari FASTA dan copy FASTA yang telah ditampilkan. Langkah kedua yaitu kita beralih ke website dari Swiss Model. Pada website Swiss Model, kita klik Start Modeling. Lalu, pada halaman ini, kita copy paste fasa yang didapat pada website NCBI, kemudian build model, tunggu sebentar, dan akan muncul hasil dari permodelannya. Langkah selanjutnya yaitu kita ke PubChem. Di sini saya mendapatkan substrat yaitu bisfosfogliserat, lalu kita klik, kemudian kita download dalam bentuk 3D conformer dalam bentuk SDF. Langkah selanjutnya yaitu kita ke aplikasi BioVia. Pertama kita pilih menu file, lalu kita open dan kita masukkan file yang sudah kita unduh. Di sini kita akan menambahkan hidrogen yang dimana kita klik fitur chemistry, lalu pilih hidrogen dan add, lalu kita save as, dalam tipe protein data bank files. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aplikasi Pyrex, di mana aplikasi ini akan mendocking hasil yang dari kita kerjakan sebelumnya. Langkah pertama yaitu klik kanan dan klik Load Molecule. Kemudian kita pilih model yang sudah ditambahkan hidrogennya. Kita tunggu sebentar dan akan muncul hasil model dari dockingnya tersebut. Kemudian kita klik modelnya,
pilih Autodock, lalu fitur Make Macromolekul. Kita tunggu sebentar. Kemudian lanjut ke Open Bubble. Lalu pilih menu Insert New Item dan pilih hasil dari substrat PubChem sebelumnya. Di sini kita dapatkan energinya yaitu 44,39191. Kemudian kita pilih menu dari formula dan pilih minimize all. Kemudian klik lagi dan pilih menu Convert All to Autodock Ligand. Selanjutnya ke menu Vinov V1 dan pilih Select Molekul. Kemudian forward. Lalu kita max mini size. Kemudian forward kembali. Dan kita tunggu hasilnya. Dan binding and affinity-nya muncul. Hasil dan pembahasannya yaitu dimana kita dapatkan dari sequence identity-nya itu adalah mengacu pada persentase asam amino dalam protein atau basa dalam DNA atau RNA yang sama antara dua urutan ketika dijajarkan satu sama lain. Di sini sequence identity saya yang dihasilkan yaitu 83,09%, sehingga dari sequence identity ini menunjukkan bahwa strukturnya sedikit mirip. Dari hasil tersebut juga, Q-mean yaitu kualitatif model energi analisis adalah matrik yang digunakan untuk menilai kualitas model struktur. Skor Q-mean didesain untuk memberikan indikasi seberapa dekat molekul protein yang diberikan ke struktur protein yang sebenarnya. Menurut Komari et al. Tahun 2020 bahwa nilai kisaran 0 atau mendekati 1 itu merupakan kualitas yang baik dan akurat dalam mempresentasikan struktur asli dari proteinnya. Kemudian masuk ke dalam Z-score. Di sini Z-score itu digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh suatu nilai atau data yang berbeda dari rata-rata dalam suatu sampel atau populasi. Z-score ini berada pada rentang 0,5 sampai 1. Nilai atau data tertentu berada sekitar setengah hingga atau satu deviasi standar di atas rata-rata dalam sampel atau populasi yang diamati. Di sini hasil dari Z-score saya menunjukkan bahwa hasil tersebut adalah kurang dari 1, yang dimana hasil ini adalah baik. Pembahasan berikutnya yaitu ada mole probability. Di sini digunakan sebagai kualitas model struktur berdasarkan beberapa parameter geometris dan statistik yang berkaitan dengan keakuratan dan konsistensi model tersebut. Hasil dari mole probability score saya yaitu 1,82. Sedangkan untuk class score yaitu mengacu pada ukuran bentrokan atomik dalam model struktur protein atau asam nukleat, di mana standar perhitungannya jika nilainya itu adalah kurang dari 0,45, maka kualitas model ini dianggap baik dalam konteks bentrok atomik karena memiliki sedikit bentrokan. Pada hasil saya yaitu adalah 3,48, di mana struktur dari model proteinnya ini kurang baik karena bentrok atomiknya yang sedikit banyak. Kemudian pada Ramachandran favorit, di sini didapatkan dari hasil saya yaitu 94,99%, di mana hasil dari Ramachandran favoritnya ini disukai dan nilai yang tinggi adalah indikator positif dari kualitas modelnya. Sedangkan dalam Ramachandran outline itu adalah daerah yang tidak diizinkan, yakni dengan hasilnya yaitu 0,60%. Nilai yang rendah ini adalah indikator positif dari kualitas model juga. Masuk ke dalam Ramachandran plot. Di sini menggambarkan residu asam amino pada struktur enzim secara 2D dengan sudut Pi sebagai sumbu X dan PSI sebagai sumbu Y yang dibagikan ke dalam 4 kuadran, di mana daerah kuadran 1 itu merupakan daerah yang paling disukai
daerah kuadran 2 itu disukai aja, daerah kuadran 3 itu diperbolehkan, dan daerah kuadran 4 itu sangat tidak diperbolehkan atau paling tidak disukai. Kemudian hasil dari binding affinity. Di sini binding affinity adalah nilai kestabilan kompleks yang terbentuk antara ligan dan reseptor. Semakin rendah nilainya, maka kompleks yang terbentuk semakin stabil. Hasil dari binding affinity saya yaitu minus 5,0 kkl atau mol, di mana nilai negatif ini menunjukkan bahwa binding atau pengikatan tersebut adalah eksotermik atau pelepasan energi sehingga bersifat spontan. Menurut Fakihah et al. 2022, semakin kecil nilainya dalam pengikatannya yang terjadi, maka semakin kuat dan membuat kompleks antara ligan dan reseptornya menjadi lebih stabil. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.